Mari saudara yang dikasih Tuhan, dimanapun Anda berada sana, kita akan menyembah Tuhan. Kita renungkan kebaikan-kebaikan Tuhan, pengorbanannya. Kita bersyukur bahwa Tuhan memberikan Roh Kudus-Nya yang tinggal dalam hidup kita. Mari saudara kita rasakan kedamaian, sukacita, perlindungan, kebaikan-kebaikan Tuhan yang diberikan dalam hidup kita. Haleluya Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur kepada Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami saat ini Tuhan akan bersama-sama memuji menyembah-Mu Tuhan. Kami akan mendekatkan diri kami kepada Engkau Tuhan. Bahkan kami ingin melekat erat dengan Engkau Tuhan Yesus. Mari jemaat Tuhan, kita akan datang menyembah Dia. Kita akan arahkan hidup kita kepadanya. Kita akan pandang Dia, bahwa Tuhan Yesus adalah kekuatan kita, tempat perlindungan kita. Mari kita akan datang menyembah Dia. Haleluya Tuhan Yesus. Syukur, kami bersyukur kepada-Mu Tuhan. Berterima kasih kepada Engkau Tuhan. Haleluya Tuhan, kami rindu Tuhan menyembah Engkau. Kami rindu merasakan Engkau Tuhan Yesus. Bila kami saat itu merasakan Engkau Tuhan, betapa Engkau sangat-sangat berarti dalam kehidupan kami Tuhan. Haleluya. Haleluya. Mari arahkan hidup kita kepadanya. Kita pandang Tuhan Yesus, penyelamat kita. Tuhan sudah mati berkorban buat kehidupan kita. Betapa Dia sangat baik. Terima kasih Roh Kudus, terima kasih Engkau tinggal dalam hidupku. Roh Kudus menemani kami, menyertai kami. Haleluya. Haleluya. Satu hal yang ku rindukan, ya Tuhan, selalu berada di dekat-Mu dengan segenap hati, dengan segenap jiwa. Ku menanti di hadirat-Mu. Satu hal yang ku rindukan, satu hal yang ku rindukan, ya Tuhan. Amin. Selalu berada di dekat-Mu dengan segenap hati, dengan segenap jiwa. Ku menanti di hadirat-Mu. Lebih dalam ku menyembah-Mu, lebih dalam lagi ku rindu Kau Tuhan. Lebih dari segala yang ada, lebih dalam lagi ku cinta Kau Yesus. Ku mengasihi-Mu. Mari jemaat Tuhan, kita mau lebih dalam lagi datang pada Tuhan, menyembah Dia. Satu hal yang ku rindukan, ya Tuhan, selalu berada di dekat-Mu dengan segenap hati, dengan segenap jiwa. Ku menanti di hadirat-Mu. Lebih dalam, lebih dalam, lebih dalam lagi ku rindu Kau Tuhan. Lebih dari segala yang ada, lebih dalam lagi ku cinta Kau Yesus. Ku mengasihi-Mu. Lebih dalam, lebih dalam lagi ku rindu Kau Tuhan. Lebih dari segala yang ada, lebih dalam lagi ku cinta Kau Yesus. Ku
Satu hal yang kurindukan Tuhan, Satu hal yang kurindukan ya Tuhan, selalu berada di dekat-Mu dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, ku menanti di hadirat-Mu. lebih dalam lagi ku rindu Kau Tuhan, lebih dari segala yang ada. Lebih dalam lagi ku cinta Kau Yesus, ku mengasihi-Mu. lebih dalam, lebih dalam, Lebih dalam lagi ku rindu Kau Tuhan, lebih dari segala yang ada. Lebih dalam lagi ku cinta Kau Yesus, ku mengasihi-Mu, ku mengasihi-Mu. ku mengasihi-Mu, ku mengasihi-Mu. Haleluya Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih buat kebaikan-Mu Tuhan. Kami bersyukur dan berterima kasih buat perlindungan-Mu Tuhan, penjagaan-Mu, buat berkat-berkat-Mu Tuhan. Terima kasih, kami percaya Tuhan bahwa kebaikan-kebaikan-Mu selalu mengalir atas hidup kami Tuhan. Pertolongan-Mu Tuhan, berkat-berkat-Mu Tuhan. Sungguh Tuhan, Engkaulah kekuatan kami Tuhan. Engkaulah kehidupan kami, jalan kebenaran kami Tuhan. Haleluya Tuhan Yesus. Haleluya Tuhan. Kami mau lebih lagi Tuhan, menyembah Engkau, meninggikan Engkau Tuhan. Sungguh besar kasih setia-Mu atas kami Tuhan. Sungguh indah Engkau Tuhan. Sungguh ajaib Engkau Tuhan, pengorbanan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Mari jemaat Tuhan, kita pujian lagu ini kembali. Kita mau lebih dalam menyembah Tuhan. Haleluya Tuhan Yesus. Haleluya Tuhan. Haleluya Tuhan Yesus. Haleluya Tuhan. Haleluya. Sungguh besar setia-Mu, nyata di sepanjang hidupku. Cara-Mu telah layakkan kehidupanku. Terima kasih Tuhan. Tiada kata yang bisa lukiskan indahnya Kau Tuhan. Bagi-Mu segala pujian dan kemuliaan. Mari kita tinggikan Yesus. Ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya. Lebih dalam ku menyembah, dalam roh dan kebenaran. Ku tinggikan. Ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya. Lebih dalam ku menyembah, dalam roh dan kebenaran.
ajaib pengorbanan-Mu Tuhan. Haleluya, haleluya. Sungguh besar setiamu, nyata di sepanjang hidupku. Caramu telah layakkan kehidupanku. Haleluya. Tiada kata yang bisa lukiskan indahnya Kau Tuhan. Bagimu segala pujian dan kemuliaan. Mari kita tinggikan Tuhan Yesus. Haleluya. Ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah dalam roh dan kebenaran. Ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah dalam roh dan kebenaran. Ku tinggikan Engkau. Tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah dalam roh dan kebenaran. Ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah Dalam roh dan kebenaran. selamanya. Haleluya Tuhan Yesus. Haleluya Tuhan. Haleluya Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih kami akan dengar firman-Mu Tuhan. Kami siapkan hati pikiran kami buat kebenaran firman-Mu Tuhan. Anak-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu Tuhan, kami serahkan di dalam tangan-Mu Tuhan. Kami percaya Tuhan bahwa pesan-pesan dari Engkau sudah Kau tanam dalam hidupnya untuk disampaikan kepada kami Tuhan. Berkati anak hamba-Mu yang Kau percayakan pada saat itu untuk menyampaikan kebenaran firman-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Haleluya Tuhan Yesus. Firman-Mu kekuatan kami Tuhan. Haleluya. Firman-Mu berkata Kau besertaku, Maka kuat roh dan jiwaku. Tangan-Mu Tuhan selalu ku nantikan. Di setiap langkahku percaya firman-Mu. Firman-Mu berkata Kau besertaku. Amin. Maka kuat roh dan jiwaku. Tangan-Mu Tuhan selalu ku nantikan. Di setiap langkahku percaya. Dengan sayap-Mu ku akan terbang tinggi. Di tengah badai hidup ku tak menyerah.
tempat maha tinggi, ku mengangkat tanganku, aku berserah. Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah, Yesusku, Rajaku. Dengan sayapmu, dengan sayapmu, ku akan terbang tinggi di tengah badai hidup. Ku tak menyerah, Kau kekuatan dan perlindungan bagiku, pertolonganmu di tempat maha tinggi. Ku mengangkat tanganku, aku berserah. Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah, Yesusku, Rajaku, Yesusku, Rajaku, Yesusku, Yesusku, Rajaku. Haleluya Tuhan Yesus. Haleluya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami siap mendengar firman-Mu Tuhan. Roh Kudus-Mu Tuhan, bila memberi kekuatan pada kami Tuhan untuk mengerti, mengenal firman-Mu dengan baik Tuhan. Terima kasih Tuhan, doain kami sekarang di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Shalom saudara, salam sejahtera buat semua dimanapun Anda berada. Saya awali kata-kata jauh di mata, tetapi dekat di hati bersama dengan Tuhan. Hari ini hari Minggu pertama di bulan Juni, tidak terasa virus berjalan 2-3 bulan lebih. Tapi kondisinya masih begini, apa boleh buat saudara? Tapi saya percaya walaupun saudara ada di rumah saja, saudara boleh tahu dan mengerti kondisi hari-hari ini untuk tidak jauh, untuk tidak lepaskan diri dari Tuhan. Tapi Tuhan mau menolong kita dan Tuhan akan memberkati kita semua. Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, Jemaat Elim secara khusus dimanapun saudara berada. Minggu lalu saya katakan di hari kenaikan, di hari pencurahan hari raya Pentakosta. Banyak orang mencari hal yang luar seperti Kristen Balon. Kelihatannya gagah kalau dia sudah bahasa asing. Wah, itu meyakinkan dia sehingga dia pamer. Kita tidak benci dan bukan tidak senang dengan bahasa roh. Tapi bahasa roh itu merupakan satu fenomena dan satu pegangan. Kalau sudah berbahasa lidah asing, dialah Kristen sejati. Dia orang yang hebat. Sehingga dia pamer. Yang seharusnya bahasa lidah asing, atau kalau boleh saya katakan dalam bahasa bergelosolali, adalah menguatkan dirinya sendiri, bukan untuk jadi pamer. Jadi kalau kita bicara di akhir zaman, kita dengar berita-berita, saudara mendengar berita-berita, gereja itu maju oleh sebab semua pakai bahasa. Begitu masuk gereja diajar, tidak ada di Alkitab seperti itu. Tapi Kristen Balon itu memamerkan bahwa saya ini hebat. Saya bisa melalang buana dan saya ada di mana-mana. Apalagi kalau terbang tinggi. Ternyata kalau disenggol sedikit gembos kosong isinya. Nah, kekosongan ini membuat banyak orang Kristen kecewa melayani dan ikut Tuhan. Tapi kalau Kristen telur kelihatannya tidak begitu menarik, tapi di dalamnya akan terjadi sesuatu. Makan telur enak dan indah sekali. Sehingga dua faktor ini yang kita lihat. Apakah yang kita cari masuk ke gereja untuk beradu dengan orang lain, di gereja lain, sektor yang lain, persekutuan yang lain. Di sana hebat, bahasa lidah. Tetapi begitu keluar rumah dan di rumah pun, karakter hidupnya tidak ada perubahan. Pelayan-pelayan yang punya hanya cari bahasa itu, kalau tidak menunjukkan karakternya,
percuma dia. Sebab ternyata orang yang penuh dengan Roh Kudus, sekali lagi dipenuhi dengan Roh Kudus, walaupun belum berkata-kata lidah asing, tetapi dia menunjukkan buahnya. Dia orang yang rendah hati, dia orang yang ramah, dia orang yang supel, dan tidak ada satupun yang disombongkan. Tapi kalau saudara pernah dengar orang berbahasa asing, dia berkata, aku inilah Kristen yang hebat, walaupun isinya kosong. Sebab dia tidak pernah menunjukkan kesetiaannya di gereja. Dia tidak pernah menunjukkan simpatinya untuk pekerjaan Tuhan. Tetapi sewaktu-waktu dia nongol, lihat, hilang lagi, nongol, hilang lagi. Tapi orang berkata dia penuh bahasa asing. Kita bukan menghakimi, tapi kembali kepada firman Tuhan, bahwa Roh Kudus peranannya adalah membawa manusia dalam perubahan demi perubahan. Kita akan baca dalam Roma pasal yang ke-8. Firman Tuhan berkata, oleh Roh Kudus kita dikuatkan di tengah keadaan apapun. Dalam ayat yang ke-26 sampai 28 saja, firman Tuhan berkata demikian, Roma 8 ayat 26. Begitu juga Roh Allah datang menolong kita kalau kita lemah. Sebab kita tidak tahu bagaimana seharusnya kita berdoa. Tapi Roh itu sendiri menghadap Allah untuk memohonkan bagi kita dengan kerinduan yang sangat dalam, sehingga tidak dapat diucapkan. Jadi orang kalau berbicara mengenai lidah asing, dia juga pintar berdoa, kalimatnya meyakinkan. Tetapi justru orang yang tidak seperti itu boleh-boleh aja. Tapi bahasanya tidak karu-karuan, tetapi oleh Roh di hadap Allah. Sehingga saudara-saudara tidak perlu merasa minder kalau belum disentuh bahasa asing. Tapi tanda sudah dipenuhi Roh, sudah terima Roh, sejak kita percaya kepada Tuhan. Kita tahu ayat yang ke-8, bahwa Allah mengatur segala hal, Tuhan mengatur segala hal, sehingga menghasilkan yang baik untuk orang-orang yang mengasihi Dia dan yang dipanggilnya sesuai dengan rencananya. 29. Mereka yang telah dipilih oleh Allah telah ditentukan dari semula untuk menjadi serupa dengan anaknya, yaitu Yesus Kristus. Dengan demikian anak itu menjadi yang pertama di antara banyak saudara-saudara. Sampai di situ. Roh Kudus dapat meyakinkan pribadinya. Roh Kudus memberikan buah bagi orang lain. Dia berkata, kalau saya bergaul dengan dia nyaman, senang. Tapi kalau saya bergaul dengan dia ngerasani, waduh, kosong kata-katanya dan tidak ada jadi berkat. Paulus katakan bahwa Roh itu akan meyakinkan kita, sehingga dengan panggilan Tuhan, Roh itu meyakinkan kita dan hidup ini hidup yang berbuah, menghasilkan yang luar biasa. Ada satu cerita di Amerika, saudara-saudara, ada satu drama yang berjudul Yesus Kristus Superstar. Yesus Kristus adalah yang paling hebat. Dia didramakan namanya Daddy. Dan Daddy ini berpikir dia terpilih. Walaupun umurnya di saat membuat drama itu 60 lebih. Umur Yesus 31, jadi lebih tua dari Yesus. Dia akan mempelajari seluruhnya bagaimana sikap Yesus. Dan perilakunya, pakaiannya, kostumnya, semua dirancang begitu bagus supaya menarik. Daddy yang menjadi salah satu superstarnya itu menjadi satu penguatnya, intinya. Dia lakukan segala-galanya. Sehingga ketika drama itu berjalan dengan lancar, semua memuji, hebat dia. Betul-betul seperti sungguhan Yesus katanya. Wartawan itu datang kepada dia. Dia bilang, Brother Daddy, saya mau tanya, bagaimana sikap Anda ketika Anda menjadi berperan sebagai Yesus? Hahaha. Aduh, saya ini belajar berapa lama. Saya hebat di saat itu, saya dipuja. Tetapi saya jujur, penampilan saya yang di luar, sebagai bintang film, sebagai bintang drama itu sukses segala-galanya. Semua orang sorak-sorak, dia berkata, hebat, Brother Day hebat, lancar segala-galanya. Tetapi saya jujur kepada Anda, hati saya kosong.
hati saya kosong, cuma penampilan saya dapat meyakinkan orang. Tetapi saya merasa kosong, tidak ada artinya apa-apa. Hidup saya kosong, walaupun saya dipuja-puja. Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, dan cerita yang singkat ini, ramai yang singkat ini, kita melihat bahwa dunia hari-hari ini mendambakan buah kekristenan kita. Mendambakan sesuatu yang indah bagi banyak orang. Bukan hal-hal yang luar, tapi perubahan demi perubahan itu adalah perubahan yang dari dalam. Hati diubah oleh Tuhan. Hati itu diproses oleh Roh Kudus. Sehingga jangan percaya, jangan terbawa arus. Kita melihat seseorang yang kelihatannya dikatakan rajin dan penuh dengan Roh Kudus dan seterusnya. Saudara harus melihat buahnya sejauh apa. Ada perubahan di dalam dirinya. Perubahan dari karakternya, perubahan dari sikapnya. Ketika dia berkata bahwa ini pengikut Tuhan. Saya dipenuhi dengan roh. Saya sudah berbahasa asing dan seterusnya. Tetapi saya ingin katakan pada hari ini, buat kita semua, walaupun orang yang percaya sampai hari ini belum mungkin menikmati bahasa asing. Saya ingin katakan bahwa bahasa asing itu perlu, berglosari perlu. Tapi itu bukan untuk dipamerkan kepada orang lain. Oh, di mana-mana sepertinya meyakinkan aku ini Kristen hebat. Tapi saya ingin katakan bahwa kalau tidak mempunyai sikap dan sifat karakter dari Yesus ada dalam dirinya, firman Tuhan berkata semua palsu. Jadi kepalsuan di hari-hari terakhir, kata firman Allah 2 Timotius, kepalsuan akan terjadi. Dunia sekarang mengharapkan buah dari kekristenan. Siapapun kita yang percaya kepada Tuhan, dari remaja, pemuda-pemudi, orang tua, hari-hari ini iblis terus akan menggoda. Selalu mungkin mengejek, selalu melemahkan kita. Mana gerejamu, mana rohmu, mana, dan seterusnya tanya. Kenapa? Sebab hari-hari yang terakhir ini, jangankan jemaat, pendeta-pendeta pun, keluar sekolah Alkitab pun, bukan jadi jaminan bagi orang itu. Tetapi sudahkah ada perubahan di dalam dirinya? Sudahkah diubah hatinya? Sebab dari dalam memancar segala sesuatunya. Hati adalah kunci segala sesuatunya. Rumah tangga bisa berantakan oleh sebab bermuka dua. Hatinya tidak jujur dan terbuka. Tapi peranan Roh Kudus hari-hari ini, saya katakan beberapa hari yang lalu, zaman Roh Kudus hampir berakhir. Dosa akan merajalela bertambah-tambah. Kejahatan bertambah-tambah. Bahkan orang yang mundur pun dari Tuhan bertambah-tambah. Tanda-tanda dari akhir zaman, tanda-tanda dari kedatangan Tuhan, tidak ada yang tahu kapan Tuhan datang kembali. Tetapi Tuhan akan melihat sejauh mana gereja itu untuk hidup menjadi berkat. Hidup yang membawa perubahan di sekelilingnya. Hidup membawa perubahan dari keluarganya, dengan teman-temannya dan yang lain. Peranan Roh Kudus bukan di mulut, bukan di luar. Tetapi peranan Roh Kudus adalah paling dari dalam. Sebab itu merupakan satu kebanggaan Tuhan. Kita bicara mengenai kesusahan, kita bicara mengenai penyakit, mengenai virus. Sering kita dengarkan berita-berita dari mana belum tentu berhenti total di akhir tahun. Sehingga diperpanjang, masa sepertinya dikarantina dan dipinggirkan dan seterusnya. Pemerintah pun lebih jauh mengerti keadaan ini. Dunia digetarkan hari ini. Sebab kalau dibandingkan tahun 1918 ada cerita bahwa di daerah Kuba, di daerah Amerika pinggiran, itulah salah satu virus yang paling kejam. Sehingga hampir jutaan meninggal saat itu. Dan beberapa periode kedepannya ke tahunnya. Tapi tahun ini dia berkata adalah sesuatu yang paling menggetarkan seluruh dunia. Berapa puluh juta. Saudara kalau pernah melihat di televisi, penguburan orang-orang di Amerika itu dibuang seperti, digali langsung ditutup seperti aja, tanpa ada cara, sebab tidak boleh rame-rame. Salaman pun tidak boleh, apalagi peluk-pelukan tidak boleh saking sayangnya. Sepertinya satu sama lain diceraikan dengan penyakit virus. Salah satu tanda zaman hal yang terjadi seperti ini merupakan kesempatan bagi gereja Tuhan, kesempatan bagi orang percaya membuahkan di tengah keadaan dunia yang semakin gelap, ada perubahan demi perubahan. Gereja tidak bisa mengubah watak dan hati seorang. Gereja, gedung gereja dan banyaknya teman di gereja tidak akan mungkin mengubah hidup manusia. Kecuali hanya ada sesuai dengan firman Tuhan,
Rohku akan membuat satu kegerakan besar. Rohku akan bekerja dengan luar biasa. Orang lemah akan dikuatkan. Padang gurun akan berubah menjadi sungai-sungai. Semuanya dikerjakan oleh Tuhan lewat Roh Kudus. Itu sebabnya orang berkata, kalau orang lagi susah, bisa nyanyi, bisa berdoa, sepertinya masalah-masalah lalu itu udahlah biar hilang. Itu peranan dari Roh Kudus yang membawa kehidupan setiap orang kepada Tuhan. Dan hidup kita dirancang oleh Tuhan. Keadaan-keadaan ini pun akan membawa gereja Tuhan lebih dekat. Saudara berada di manapun, yang susah akan mengalami sukacita, yang lemah akan mengalami kekuatan. Orang yang stres dan memikirkan pikiran-pikiran, kenapa kok terjadi? Kalau dipikir kenapa terjadi hal ini, kenapa? Jalan 3 bulan. Tapi kita kembali firman Tuhan, Roh Kudus akan menguatkan, menghibur, untuk mengingatkan kita di hari-hari yang terakhir ini bahwa Tuhan membawa satu perubahan yang luar biasa. Dunia akan tahu ketika gereja Tuhan, ketika orang yang percaya, yang dikelilingi orang yang yang tidak percaya, saudara dan saya menjadi berkat di hari-hari ini. Ada perubahan demi perubahan. Ada lagu lama dia berkata, semakin mulia kita ikut Tuhan, semakin mulia kita diubah. Tidak ada yang smart atau yang langsung instan. Sekali firman Tuhan didengar, sekali gereja langsung berubah jadi sempurna. Belum, tidak ada. Kecuali mendekati hari kedatangan Tuhan. Tapi hari-hari ini, berapa lama kita sudah melayani Tuhan? Sudah membuahkan berkat? Berapa lama kita mengikut Tuhan? Berapa lama kita melakukan kehendak Tuhan? Miliki kuasa Roh Kudus. Sebab kalaupun kita diejak dialog, percuma ke gereja, percuma melayani. Kok hidupnya seperti itu? Tidak punya Roh Kudus. Walaupun kita disidang diadili seperti itu. Saudara-saudara, kita berkata, Tuhan yang mengubah hidup oleh Roh Kudus. Semakin mulia Dia mengubahku, menjadi serupa dengan gambarnya. Dunia saksikan kasih-Nya. Menjadi serupa dengan Yesus bukan hal yang gampang. Tapi secara terus-menerus kita diproses oleh kehadiran Roh Kudus. Gereja Tuhan akan disempurnakan. Setiap pribadi, setiap orang yang percaya akan melihat perubahan pekerjaan Roh Kudus. Saya garis bawahi tadi, gereja bahkan doa pun dan segala sesuatu tidak dapat mengubah gitu, kecuali Roh Kudus. Cara terus-menerus berubah sampai kepada kesempurnaan. Sehingga kita dikenal Tuhan sebab kita mengenal Dia. Adalah pekerjaan Roh Kudus. Dia ubahku. Semakin mulia Dia mengubahku, menjadi serupa dengan gambarnya. Dunia saksikan kasih-Nya. Dia ubahmu dari duniawi jadi surgawi, menjadi serupa dengan gambarnya. Dunia saksikan kasih-Nya. Dia ubahku dari duniawi jadi surgawi, menjadi serupa dengan gambarnya. Dunia saksikan cinta
nyatanya dunia saksikan kasih-Nya. Puji Tuhan, dunia akan menyaksikan siapa saudara. Kita dikelilingi oleh orang-orang yang mungkin tidak seiman dengan kita. Tapi dunia akan melihat, kok bisa berubah? Wah, tadinya pemarah, tadinya suka ngomong yang tidak enak, suka maki-maki, suka ngamplang orang dan seterusnya. Sekarang berubah loh. Apa yang membuat jadi berubah? Roh Kudus. Tiap hari saudara bangun tidur, katakan kepada Tuhan, Tuhan penuhi aku terus dengan Roh-Mu hari ini. Penuhi aku dengan Roh-Mu. Mau tidur pun saudara berkata kata-kata, Tuhan berikan aku Roh-Mu, penuhi dengan Roh-Mu, supaya aku dapat bisa berubah. Suamimu, istrimu, anakmu, mertua, menantumu tidak akan dapat merubah. Tidak akan dapat merubah. Tetapi saudara harus mengimani perubahan demi perubahan akan terjadi untuk sama seperti Yesus. Orang berkata, mau sama seperti Yesus. Bagaimana caranya? Orang pusing kalau berkata orang Kristen itu hebat, teriak-teriak, mau jadi sama seperti Yesus. Bagi Tuhan tidak ada perkara yang mustahil. Dan kita pun percaya bahwa Roh Tuhan akan mengubah hidupnya. Saudara-saudara, di dalam Kisah Rasul dia berkata, ada seorang tukang sihir namanya Simon. Dan Simon tukang sihir ini, dia melihat Filipus berbuat tanda ajaib. Tiap kali dia tumpangkan tangan kepada orang dipenuhi dengan Roh Kudus. Wah, hebat ini. Simon tukang sihir, dia lihat, dia berdoa, orang sakit sembuh, orang dipenuhi dengan Roh Kudus, dan dia berkata, saya dipenuhi dengan Roh Kudus. Diam-diam dia berkata begini, Pak, boleh enggak saya dapat karunia itu, dapat kesaktian supaya jadi sakti. Nanti kalau saya tumpangi tangan sama orang sembuh dan berbahasa atau dipenuhi dengan Roh Kudus. Maunya di bibirnya. Tetapi firman Tuhan berkata, Simon tukang sihir itu, dia sudah kepingin masuk, kepingin dibaptis, tapi hatinya keras. Hatinya tidak ada perubahan. Dia kepingin cuma nampilkan, aku mau seperti Pak Pendeta. Aku mau untuk hanya untuk apa saudara? Duit. Jadi zaman dulu itu sudah duit, ke gereja pikirnya duit, melayani pikirnya duit. Supaya saya sebanyak hebat, sekali khotbah dapat berapa juta. Terlalu banyak orang jadi hamba Tuhan, jadi pelayan Tuhan. Hanya mikirannya duit. Saya tidak menghakimi, tetapi itu fakta. Begitu banyak orang jadi hamba Tuhan, jadi pelayan Tuhan, tidak dapat duit, malah dapat olokan. Ketika dapat olokan, langsung kabur, hilang. Saya beberapa banyak kali orang dekat kenal banyak hamba Tuhan. Itu pengalaman sudah berapa puluh tahun. Dia berkata, Pak, tahu enggak si Anu itu tinggalkan pelayanan. Kenapa? Loh, wah itu udah penuh Roh Kudus. Kolektanya sedikit, perpuluhan dari yang masuk, duit. Loh, kok bisa ya sekarang jadi pengusaha? Ya cari duit. Boleh enggak orang Kristen berusaha dan melakukan kegiatan-kegiatan? Enggak. Enggak ada yang larang, boleh aja. Tetapi dia berpikir, timbang saya susah-susah, dikira tukang ngemis. Kalau boleh dapat duit yang banyak. Filipus dia berkata, hai Simon, hatimu bengkok, hatimu tidak lurus. Maunya untuk cari duit. Sebab dia berkata, kalau boleh saya bayar deh berapa. Sebab dia akan lebih lancar, lebih mahir, dan banyak channelnya. Kalau dia bisa memiliki seperti Roh Kudus yang dimiliki oleh Filipus CS, supaya dapat duit. Jadi pikirannya kepada duit. Ada banyak orang saya akan melayani supaya dapat duit. Saya mau ke gereja supaya dapat duit. Saya mau berdoa supaya dapat duit. Berhala di pikirannya duit. Hanya pikirannya duit, pikirannya dunia. Dia Kristen balon supaya penampilannya isinya kosong. Tapi puji Tuhan, Tuhan tahu setiap orang. Sehingga dia berkata, binasalah kau dengan uangmu. Tuhan butuhkan perubahan di hati. Akhirnya kelanjutannya dia berkata bahwa Simon dia bisa bertobat. Dia tahu siapa dirinya. Dia bertobat sehingga dia berkata, aku mau mengikut Tuhan. Sampai hari-hari ini kita berbicara mengenai roh Simon tukang sihir itu. Masih merajalela di mana-mana. Nah kita berdoa jemaat Tuhan dimanapun saudara berada. Kalaupun saudara dengar ada kejatuhan, ada tinggalkan Tuhan oleh sebab duit, oleh sebab pekerjaan, oleh sebab segala-galanya. Bukan hal yang baru. Tapi merupakan yang berikutnya berkata, itu tanda akhir zaman.
Tuhan belum datang, tapi masih dikasih kesempatan. Tapi saya ingin sampaikan hari ini saudara, masih suasana dalam pekerjaan Roh Kudus. Sudahkah kita berubah menjadi perenungan bagi kita? Sudahkah ada dikit-dikit lama-lama jadi bukit, lama-lama kita kesempurnaan. Oh, ada perubahan loh dia. Suamimu, istrimu, anak-anakmu, mertua, menantumu, dia berubah setelah ke gereja. Yang saya garis bawahi bahwa gereja tidak dapat mengubah kehidupan seseorang. Gereja hanya merupakan sarana untuk lebih bertumbuh. Itu sebabnya Rasul Paulus berkata di dalam Ibrani pasal 12, dia berkata, tanggalkan kehidupan lama, tanggalkan keakuan, pandanglah Yesus. Buat apa? Untuk mengalami satu perubahan. Sebab hidupnya adalah hidup yang akan diberkati oleh Tuhan. Kehidupan kebahagiaan itu ketika hatinya diubah oleh Roh Kudus. Saya ingin garis bawahi, jangan pernah lama, jangan pernah minder. Udah berapa kali sudah bergereja, berapa kali melayani kok gini-gini aja. Jangan suka menghakimi dirimu sendiri. Kalau kita menghakimi diri kita sendiri, kita tidak akan mengalami berkat. Tetapi ubahlah, katakan kepada Tuhan, kepada dirimu, Tuhan, proseslah hati saya, proseslah hidupku dengan kuasa Roh Kudus. Walaupun sampai hari ini sudah berapa kali kita doa, saudara berdoa kepada Tuhan, belum seperti orang lain, tidak perlu bandingkan dengan orang lain. Kita kembali kepada firman Tuhan, perubahan demi perubahan sampai kepada kesempurnaan adalah urusan Tuhan ketika kita menyerahkan hidup kita dalam tangan Tuhan. Hidup ini sangat berarti di hadapan Tuhan ketika kita mengerti bahwa Tuhan segala-galanya. Dia tidak pernah berubah. Jadi kalau ada orang perubahan mengenai menjauh dari Tuhan, pikirannya tidak cocok, itu hal-hal yang biasa. Zaman dulu pun sudah ada. Tetapi hari-hari ini mari kita semakin berdoa, semakin setia kepada Tuhan. Belum ada yang sempurna. Masih sering kita gondok, sering kita mengeluh, sering kurang percaya, sering bimbang. Tapi kalau kita bicara mengenai Roh Kudus akan menolong kita, menguatkan kita. Murid-murid saja pada zaman dulu waktu gelombang terjadi, gelombang laut terjadi, badai terjadi, mereka ketakutan. Yesus tahu dari atas gunung. Sementara ke dayung perahu itu, mereka habis tenaga. Yesus jalan di atas air. Yesus katakan, di manakah percayamu? Di manakah imanmu? Kalau kita bicara mengenai kesempurnaan dari Tuhan, saudaraku, mari kita lebih dekat kepada Tuhan. Jangan bandingkan dirimu dengan orang lain. Tapi saudara kita berkata, Tuhan, ubahlah hatiku. Hati saya dipenuhi dengan roh-roh dunia, roh-roh kegelapan dunia. Rasa-rasanya hidup ini tidak ada arti. Jika dibandingkan orang lain yang tetangganya mungkin lebih kaya, lebih pintar, saya ini tidak ada. Bukan. Tetapi kita akan diubahkan, hati kita akan diberikan kuasa yang dari Tuhan. Kita mau lepaskan hal-hal yang lama. Ketika hati kita diarahkan kepada Roh Kudus, kita dapat menjadi serupa dengan Kristus. Tidak ada perkara yang mustahil. Mungkin kita melihat, aduh saya ini masih suka bohong, kata-kata cukup kasar dan seterusnya. Bukan ukuran. Tapi ukuran kita, kalau Roh Kudus masuk di hati kita, tidak ada yang tidak mungkin. Kita akan bisa sama seperti Yesus. Itulah harapan kita. Harapan yang pasti, Yesus oleh Roh Kudus adalah jawaban yang sesungguhnya. Apapun isi hati kita hari-hari ini, mari kita buka di hadapan Tuhan. Ada satu lagu lama dia berkata, saudara-saudara, ubah hatiku, ubah pemikiranku, ubah segalanya. Sebab saya masih merasa ada hitam-hitamnya dalam hidup ini. Hidup sepertinya susah dan seterusnya. Tapi kesukaran dan kesusahan, bahkan virus corona yang sedang masih merebak, saudara, jangan masukkan di hatimu. Tapi kita berkata, Tuhan, Engkau yang dapat mengubah kehidupan. Kekhawatiran diganti dengan ketekunan, penyakit diganti dengan kesembuhan, stres diganti dengan harapan-harapan pasti. Katakan pada hari-hari ini, saudara, jangan suka mengeluh, jangan coba menyalahkan Tuhan. Tapi kita berkata, hai jiwaku, hai hatiku, berubahlah hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. Ubah hatiku seperti salju, amin ya. Ubah hatiku seperti
seperti dirimu. Saudara, kalau saudara boleh menyanyikan lagu ini di rumah dimanapun saudara berada, belum ada yang sempurna. Masih dilanda berbagai macam badai kesukaran, kesusahan. Hati kita lebih condong kepada hal yang fik. Tapi kalau kita berkata, ubah hatiku, bentuk hatiku, bentuk hidupku, dialah penjunan dalam hidup. Engkau penjunan ku tanah liat. Oh, katakan dengan jujur, bentuk hatiku, itu doaku. Ubah adalah pengakuan kita hari-hari. Nyanyikan lagu dengan sukacita dan harapan kepada Roh Kudus. Seperti salju Tuhan, ubah jiwaku, ubah perasaanku, berhati besar menghadapi segala sesuatu. Dia ada bersama dengan saudara dimanapun saudara berada. Dia tidak pernah berubah. Oh, Engkau penjunan, oh amen, ku tanah liat. Bentuk jadikan, itu doaku. Oh, ubah hatiku seperti salju, amen. Ubah hatiku seperti dirimu. Bapa, pencurahan Roh Kudus masih terus berlangsung. Sebelum Kau datang kembali, Roh Kudus akan masuk di hati orang-orang percaya, sehingga Roh Kudus merubah kehidupan kami. Hari lepas hari, hidup ini lebih baik daripada hari-hari yang sudah. Kami tinggalkan sifat dan karakter yang lama. Kami mau hidup seturut dengan firman-Mu, sebab Engkau Allah yang besar. Secara khusus berkati jemaat Tuhan dimanapun berada hari-hari. Rumah tangga diberkati, usaha dan pekerjaan diberkati, studi anak-anak kami diberkati, bahkan komunikasi satu sama lain diberkati sehingga kami jadi berkat. Banyak orang menikmati sesuatu lewat kehidupan kami. Dunia akan dapat menyaksikan betapa hebatnya pekerjaan Roh Kudus yang membawa kami lebih hari lebih indah dari hari-hari yang lalu. Kami akan bisa sama seperti Engkau, bukan oleh kekuatan dan gagah kami, semata-mata hanyalah kekuatan Roh Kudus. Berkat Tuhan atas semuanya Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Roh Kudus. Ubah hatiku seperti salju, amen. Ubah hatiku seperti dirimu. Katakan dengan percaya, Engkau penjunan ku tanah liat. Oh, bentuk jadikan, amen, itu doaku. Ubah hatiku ya seperti salju, amen. Ubah hatiku seperti dirimu. Katakan lagi, Engkau penjunan dengan iman. Engkau penjunan ku tanah liat. Bentuk jadikan,
hatiku seperti dirimu. Kami yakin Bapa, tidak ada perkara yang tidak mungkin bagi Tuhan. Tidak ada perkara yang mustahil, tapi semua pasti jadi. Kami rindu mendekati kehadiran-Mu di tengah keadaan-keadaan dunia yang bergelora dengan badainya. Gereja Tuhan, anak-anak Tuhan yang percaya, tetap yakin perubahan akan terjadi oleh pekerjaan Roh Kudus. Penuhilah setiap pribadi anak-anak, penuhilah jemaat Tuhan, penuhi semua yang percaya dengan Roh Kudus, sehingga hidup ini berubah sedikit demi sedikit, bertahap sampai kepada kesempurnaan. Kami doa syafaat bagi bangsa negara kami Bapa, yang bekerja keras mengatasi badai virus corona. Berkati Bapak Presiden dan Wakil, berkati Kabinet Indonesia Maju kerja, sehingga bangsa ini betul-betul melihat lawatan Tuhan. Berkati seluruh rakyat Indonesia dari Sabang Merauke. Di tengah-tengah penyakit, mungkin ada perpisahan oleh sebab meninggal Tuhan Yesus, hiburlah rakyat Indonesia. Berkati terus ada toleransi yang baik, yang dalam lewat peristiwa ini, sehingga mereka tidak ada merasa yang paling hebat, yang paling super, tapi kami sama-sama ciptaan Allah untuk hormati Tuhan di dalam segala sesuatunya. Terima kasih para dokter, ahli medis, perawat, bahkan semuanya Engkau pakai ya Tuhan. Berikan hikmat akal budi, marifat surgawi. Walaupun perjuangan-perjuangan mereka ada yang sudah kandas di dalam perjalanan mereka dalam pelayanan, tapi Tuhan, dokter-dokter yang masih ada, perawat yang masih merawat, berkati dan berkati. Tuhan tolong khusus daerah istimewa Yogyakarta bersama kabupaten yang ada, berkati, dan biarlah kasih Tuhan ada bagi DIY sehingga tidak ada pertambahan lagi untuk orang-orang menjadi pasien dari corona, tetapi mereka boleh kekuatan dari Tuhan ada atas mereka. Terpuji nama-Mu ya Bapa. Hari-hari ini sekali lagi jemaat Tuhan, walaupun belum sempat berkumpul sebab itu aturan pemerintah, kami mau mentaati ibadah di rumah masing-masing, doa masing-masing dalam rumah, membaca firman masing-masing di rumah sendiri. Kami kuat oleh sebab Tuhan. Sekali lagi roh tercurah bagi orang-orang yang percaya kepadamu. Semua yang ambil bahagian pada hari ini, berkati mereka terus untuk terus setia menjadi berkat bagi banyak. Segala puji dan hormat bagi nama-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Roh Kudus. Jelaskan lebih jauh firman yang mereka telah dengar. Terbatasnya waktu untuk lebih mendetail lagi. Tetapi firman itu hidup, membawa perubahan demi perubahan. Penekanan supaya hidup kami tambah hari, tambah lama, tambah hari menjadi serupa dengan Yesus. Tidak ada perkara yang tidak mungkin. Haleluya, haleluya. Berkati usaha pekerjaan setiap anak-Mu, usaha-usaha jualan mereka, sebagai tenaga kerja diberkati di bidang apapun ya Tuhan. Berkati studi anak-anak kami yang sampai hari ini mereka dari luar pulau tidak boleh pulang, biarpun secara online. Tuhan berkati mereka yang masuk sekolah-sekolah baru, Tuhan buka jalan. Kasih Tuhan adalah kasih yang besar yang dapat meyakinkan kami. Tumpangkan tangan-Mu buat semua jemaat Tuhan dimanapun mereka berada. Saudaraku yang kekasih, terimalah berkat Tuhan. Turunlah berkat damai, kemenangan, kekuatan, kesehatan. Nikmatilah terus berkat jasmani, berkat rohani yang berlimpah-limpah dari Yesus oleh kasih-Nya. Persekutuan kuat kuasa Roh Kudus memimpin dan menyertai kita semua mulai hari ini sampai Maranatha, Yesus segera datang kembali untuk gerejanya. Kami akhiri ibadah online dengan pengucap syukur dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Bapa terima kasih, Bapa terima kasih, Bapa di dalam surga, beri terima kasih. Romo matur nuwun, Romo matur nuwun, Romo matur nuwun,
Tuhan memberkati kita dimanapun saudara berada. Amin.